Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja. Hari ini aku mau bikin lagi untuk pembacaan Twin Flames ya. Untuk akhir Februari ya, karena aku udah buat yang spesial Valentine. Jadi ini aku bakal buat untuk yang akhir Februari. Seperti biasa bakal aku bagi dua. Jadi yang pertama ini fokus ke Divine Feminine. Oke. Jadi beberapa saat yang lalu aku udah melihat beberapa yang komen bilang aku kok bingung ya, aku itu divine feminine atau aku itu divine masculine, karena aku resonate-nya di pembacaan divine masculine. Oke. Jadi di sini sebelum aku mulai, sambil aku siapin kartunya, aku harus bilang kamu perlu untuk memahami lagi, walaupun sebenarnya bukan tentang pemahaman juga sih, namun tentang gimana ya jelasinnya, mengerti tentang energi itu dulu. Gini ya, saat kamu merasa apa yang divine masculine rasakan di pembacaan itu seperti rasanya kamu harus kembali lagi ke basic. Twin flames artinya kamu dengan dia satu jiwa yang berreinkarnasi di kehidupan ini di dalam dua tubuh. Jadi kamu memiliki jiwa yang sama dengan dia. Jiwa yang sama artinya ya, secara tidak sadar saat kalian bertemu ya, kalian berdua merasakan energi yang berat terasa karena kalian adalah orang yang sama. Kamu bercermin, dia itu seperti kamu. Apapun yang dia rasakan, dia pikirkan, kamu melihat diri kamu di dalam dia, entah dalam posisi atau porsi yang lebih baik ataupun porsi yang bisa lebih buruk ya. Dua fisik yang berbeda dengan jiwa yang sama pasti bakal bentrok saat bertemu ya. Kenapa bentrok? Karena energi kalian sama ya. Energi kalian bakal memaksa kalian untuk melihat siapa diri kalian. Itu yang membuat divine masculine dia nggak akan nyaman berada di dekat kamu. Dia ngerasa energinya sangat absurd ya, sangat teresap ya, diresap oleh kamu ataupun sebaliknya dengan adanya pernyataan kamu dengan dia satu jiwa ya. Itulah kenapa jika benar-benar kamu ada di perjalanan spiritual twin flames ya, kamu bakal meragukan diri kamu divine masculine ataupun divine feminine. Kenapa? Karena pembagian hal itu hanya untuk penamaan ya. Namun ya, apa yang terjadi ya di dalam diri kamu semata-mata hanya membawa kalian ke arah spiritualitas ya, semata-mata hanya untuk mengenal perjalanan spiritual ya, semata-mata untuk melihat apa itu cinta, apa itu kasih sayang yang sebenarnya. Semakin kamu terjebak dalam terms divine feminine dan divine masculine, kamu terjebak dalam ilusi pemikiran kamu, yaitu ilusi egoismenya kamu, dimana pembagian ini sudah pasti absolut ataupun fix ya. Sedangkan di spiritualisme, di energi, gak ada satupun yang fix, gak ada satupun yang pasti, gak ada yang sudah pasti klik begitu. So lepaskan lepaskan semua hal itu ya, untuk kamu mengerti apa itu perjalanan twin flame ya, divine feminine. Jadi aku sebut divine feminine ini hanya untuk memang mudah membedakan. Sebenarnya pembedaannya hanyalah terlihat kamu attach ataupun kamu attract dengan energi twin flame dan pengen tahu artinya ya, kamu udah divine feminine gimana pun sebutannya ya untuk energinya. Namun saat seseorang tidak begitu paham dan tidak begitu mengerti dan ngerasa hal yang aneh tentang ini ya, bukanlah divine feminine melainkan divine masculine.
Semakin kamu terjebak dengan pemikiran, dengan perasaan, kamu hanya akan semakin terjebak. Apalagi kalau kamu menginginkan untuk benar-benar bersama. Ya, I'm sorry, kamu bakal kecewa nantinya. Oke, Divine Feminine. Seperti aku bilang tadi, ya, perjalanan ini hanyalah perjalanan spiritualisme. Jadi, semakin kamu mencoba untuk ingin tahu, mencoba untuk memaksakan diri kamu, memaksakan keadaan, kamu gak akan kemana-mana sih. Jadi memang untuk melepasin, dan justru untuk kamu bisa aku bilang meninggalkan energi ini, dalam artian untuk tidak mencari tahu, tidak dalam artian untuk obsesi tentang dia, ya. Karena semakin kamu terobsesi, kamu bakal makin sakit, ya. Padahal dia tidak ada di sekitar kamu, ya. Namun kamu masih merasakan sakitnya, kecewanya. Artinya kesakitan itu bukan berasal dari dia. Di-trigger memang oleh dia awalnya, namun saat dia tidak ada di sekitar kamu, kok masih sakit. Berarti kesakitan itu ada dalam diri kamu, yang perlu untuk kamu pahami naturalnya kamu seperti apa. Maksud aku adalah pola naturalnya, pola alaminya kamu itu seperti apa. Kamulah yang mengetahui diri kamu, bukanlah dia, ya. Ya. Kita lihat tarotnya. Ada Messenger of Fire atau Page of Fire, Fortune's Wheel, Three of Earth atau Three of Pentacles, dan ada Eight of Earth atau Eight of Pentacles. Wow. Dan di bottom of the deck ada Hangman. See, ya, Divine Feminine, ya. Kamu sebenarnya udah tahu pola diri kamu, ya. Namun ada egoisme kamu yang masih terkadang tidak bisa menerima itu, ya. Kamu masih tidak begitu bisa menerima dia meninggalkan kamu. Kamu masih berharap sekali untuk dia kembali. Kamu berharap untuk keadaan berbalik, ya. Dia lagi yang mengharapin kamu, dia yang mencari kamu, ya, dia yang menginginkan kamu, ya. Walaupun kamu tahu, ya, sudah ada pertanyaan sebenarnya dalam diri kamu, apakah kamu benar-benar menyayangi dia? Apakah ini egoisme, ini cinta, atau apa, ya? Karena apa yang aku lihat di sini, pesan cinta dari semesta yang benar-benar untuk kamu, kamu pilih, gitu. Yang baik mau kamu terima, yang buruk tidak mau kamu terima. Sedangkan spiritualisme bukan tentang moral, bukan tentang baik dan buruk. Ya, itu adalah urusan law, urusannya hukum, urusannya kehidupan. Namun, ya, untuk energi, nggak ada hukum penilaian di sana yang baik dan buruk. Aku mau menerima kalau baik aja, aku mau menerima kalau semuanya lancar aja. Yang buruk aku nggak mau aku tinggalin. See? Selama tidak ada yang buruk, tidak akan pernah ada perbandingan dengan hal yang baik. Coba kalau nggak ada hal buruk, selalu baik, apakah ada perbandingannya? Nggak ada. Hidup kamu bakal steady aja seperti itu, tanpa ada pertumbuhan, tanpa ada pergerakan, tanpa ada pertumbuhan untuk selalu berubah, dalam artian berevolusi dalam hal yang baik. Karena memang energi bakal selalu berubah, ya, dengan pola yang selalu berbeda memang. Namun ya, energi bakal seperti itu.
Okay? Jadi untuk divine feminine, ya, pahami lagi pola kamu secara natural itu seperti apa, ya. Apa yang membuat energi ini makin menyakitkan? Sorry ya. Oke, seperti yang aku bilang tadi, divine feminine, kamu harus memahami lagi pola kamu secara alami itu tadi, ya. Dan drop, tinggalkan pola penilaian baik dan buruk. Untuk apa? Karena itu pertanda kamu sudah paham tentang kehidupan, spiritualisme. Kalau kau masih ada di posisi baiknya gini, baiknya gitu, ya, dan seharusnya dia nggak kayak gini, seharusnya kayak gitu, I'm sorry, kamu masih terjebak dalam ilusi, ya, belum terbangun secara spiritual, ya. Temptation, temptation ini ngasih lihat banget, ya, kamu membuat realita dan kamu percaya realita kamu atau kenyataan kamu yang dari dulu kamu yakini itu adalah hal yang benar. Sedangkan semesta, Tuhan pengen ngasih lihat kamu realita yang sebenarnya, ya. Tidak seperti itu. Dimana kehidupan harus berpasangan, baru bahagia, cinta harus memiliki, harus bersama, saling melengkapi, harus menghargai, ya. Itu adalah cinta berkomitmen yang masih berbasiskan egoisme. Gak ada yang salah kalau memang kamu menemukan orang yang sama seperti kamu, dia menginginkan hal yang sama, gitu ya. Namun yang menjadi salah saat kamu memaksakan seseorang yang dia juga belum mengenal siapa diri dia untuk bisa memenuhi kebutuhan kamu tadi, ya. Artinya kamu sedang berlaku tidak adil terhadap dia. So, dengan begitu salah satu itulah salah satu alasan kenapa dia meninggalkan kamu, karena ada temptation yang gak baik masih dalam diri kamu, ya. So, divine feminine, ada messenger of water, page of earth atau page of pentacles, sun, ada energi egoisme, seperti yang aku selalu bilang, walaupun aku bilang egoisme bukan berarti itu buruk, bukan berarti itu nggak baik, no. Yang egoisme hanya memperlihatkan energi yang ada. Kalau itu baik untuk hidup kamu, ya why not, ya. Seven of water, dan ada three of fire. Wow, three of wands. So divine feminine, kamu dihadapkan untuk, mungkin kamu udah rasakan, untuk kamu melihat pola kamu, seperti aku bilang tadi, menjadi seseorang yang melihat apa yang fisik kamu lakukan selama ini, pemikiran kamu lakukan, dan apa yang selalu perasaan kamu lakukan terhadap jiwa kamu. Karena perasaan, pemikiran, dan personalitinya kamu itu bukanlah diri kamu, ya, namun jiwa kamu. Kamu menyadari kalau kamu bukanlah egoismenya kamu bakal masuk di masa itu, dan itu memasuki masa spiritualitas. Dan saat kamu masuki masa ini, ya, disinilah membuka energi divine masculine juga melihat siapa diri kamu. Bukan saat kamu fokus ke dia. Saat kamu justru tidak fokus ke dia sama sekali, dia bakal fokus ke kamu, ya. Seven of fire, wow, king of fire, eight of cups atau eight of water, queen of air, dan ada the fool. Energi eight of cups di sini, queen of air, ngasih lihat banget energi dimana moving on lah yang sebenar-benarnya, tanpa pamrih dan tanpa mengharapkan dia kembali. Justru saat itu dia bakal
mengharapkan kamu. Dia bakal mencari kamu. Namun justru saat kamu menyadari, ya, cinta bukanlah segalanya. Ironisnya ya saat itu terjadi. Namun saat kamu masih obsesi berharap sama dia, justru dia bakal makin menjauh. Jadi semua hal ini bergantung dari perjalanan spiritual kamu sendiri, divine feminine, ya. Namun di sebelum Valentine ini ataupun sesudah Valentine ini, ya, aku ngeliat kamu bakal dapat banyak pesan, entah dari mantan kamu atau energi seseorang yang ingin memasuki hidup kamu, orang baru. Jadi ya, semesta pengen lihat dulu apakah aku benar-benar ngambil pelajaran spiritual ini apa enggak. Semesta nggak mau bermain ibaratnya pamrih. Semesta nggak mau menjadikan kamu seperti layaknya anak kecil yang melakukan sesuatu karena ada maunya gitu. Namun apakah kamu bisa ngambil pelajaran, kamu mengerti perjalanan ini? Justru itulah semesta bakal memberikan cinta dalam hidup kamu, bukan saat kamu pamrih. Karena ini ajarkan banget tentang cinta yang apa adanya, real, ya. Okay, so ini aku nggak bilang ini sebagai hukuman, sebagai kutukan atau karma yang buruk, no. Justru sebenarnya ini blessing, berkah untuk kamu loh. Untuk kamu yang menjalani perjalanan ini, untuk apa? Agar kamu benar-benar ngerasakan apa itu cinta. Nggak lagi cinta yang setengah-setengah ibaratnya, yang masih dibumbui oleh egoisme. Namun real cinta, kasih sayang diperlihatkan ke kamu secara real dan nyata. Nggak semua orang loh bisa diperlihatkan hal itu, dikasih kesempatan. Semua orang sebenarnya dikasih kesempatan yang sama, namun nggak semua mata bisa melihat dan nggak semua telinga bisa mendengarnya. Okay, so that's it. Kita lanjut di pembacaan divine masculine setelah ini, ya. Okay, aku harap kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana, ya. Kalau kalian counseling ataupun personal reading, silahkan untuk klik link di bawah sini, ada website aku. Okay, ada labu di sini, dia mau sini saying goodbye. Okay, bye bye. Yeah. See you in the next video.